Setelah kejadian tragis yang merenggut nyawa seorang warga di sana, seringkali terjadi peristiwa horor dan mencekam. Dia mau berangkat ke kebun. Terus selang beberapa jam gitu ya, selang beberapa jam ditemukan kayak badannya tuh penuh lumpur kayak gitu. Penuh lumpur, mukanya tuh kayak posisi badannya tuh kayak tertelungkup gitu. Badannya tuh kayak apa ya? Banyak lumpur-lumpur kayak gitu badannya, seperti itu. Itu gimana? Mungkin nenek itu Kalau punya si informasi nenek tentang itu mengatakan pada saya, siapapun yang berniat buruk di tempat ini, bukan berarti si nenek ini yang mengambil nyawa dari laki dan perempuan itu. Tapi di situ lebih jelasnya nenek ini mengatakan pada saya, di sini ada beberapa makhluk lain yang berwujud sosoknya orang tinggi besar. Dia berbulu, matanya merah melotot tuh dua. Terus yang satunya sosok laki-laki, dia pakai celana hitam, baju hitam seperti pendekar, tingginya hampir 3 meter. Jadi kematian itu terus terjadi. Ada salah satu tuan tanah yang di sini yang memiliki perjanjian yang mungkin belum ditepati. Jadi beliau ini kemunculannya akan membawa berita buruk, bisa juga membawa berita baik. Tergantung siapa yang beliau temui. Dalam arti beliau sering menampakkan wujudnya, membawa seakan-akan membawa makanan atau berjualan. Tapi yang beliau bawa hanyalah sekantung beras. Oke Itu lah. yang disampaikan. Tapi di sini saya Kenapa, memang mencium bau darah ya, mencium bau darah di sekitaran kolam ini. Dari asal muasal kematian itu juga memang disembunyikan. Dan di lorong ini adalah salah satu pintu gerbang gaib menuju tempat di mana simbah itu bersinggah. Yang saya gambarkan tadi, ada satu rumah kecil. Dan di situ orang-orang yang mati di sini itu ikutnya sama beliau. Mbah itu. Ya. Jadi diasuh oleh beliau. Nah, mumpung neneknya masih ada di sini, mungkin kita bisa bertanya. Kejadian di tahun 2017 yang ada orang tenggelam di sini. Terus saat dicari sama tim SAR itu nggak ada, dan setelah dipanggilkan sesepuh, didoain, baru ditemukan mayatnya. Itu kenapa bisa kayak gitu? Mungkin nenek ini bisa menjelaskan. Karena kan pas di singgasananya sini ya. Nenek itu mengisyaratkan pada tangan saya untuk begini. Ini adanya pusaran. Dan di sini ada naga buntung. Ular buntung. Ular buntung itu. Tragedi itu terjadi dari orang berjalan dari sini. Di sini. Ini kambing yang nyebur ke sini ya. Hewannya itu ya. Saya visual. Kenapa orang ini mati dan pada akhirnya jasad itu tidak utuh? Karena jiwa dan raganya diambil oleh ular buntung ini tadi untuk menjadi santapan dia. Di sini kita katakan bukan takdir ya. Tapi memang diminta oleh penunggu yang ada di sini. Karena di saat manusia itu lengah, hal gaib itu akan memasuki jiwanya, akan mengambil nyawanya dan diperbudak oleh sebangsa yang ada di sini. Sebagaimana jasad itu sudah diminta, sudah dibawa ke alam sana, akhirnya dimunculkan kembali, diutahkan oleh ular buntungnya tadi, dikeluarkan dari perutnya. Itu yang disampaikan seperti itu. Jadi saya mengatakan tanah ini tanah kutukan. Karena dulunya sebelum pembangunan ini terjadi, ada mencium bau-bau untuk sifat kekayaan. Itu apa? Ada yang jalan ke sana. Itu ada sosok ular. Nah, muncul. Kecil. Itu tuh. Seolah terpanggil saat Ki Arjuna menjelaskan sosok ular buntung, tiba-tiba muncul seekor ular.
seolah menegaskan jika kolam tersebut memang masih bersemayam sosok penguasanya, yaitu ular buntung. Wow, berarti ular itu masih ada di sini dong? Masih ada. Sosok ular itu adalah salah satu manifestasi energi dari sosok penunggu di sini. Berarti dia menyatakan kehadirannya. Iya. Kita memvisualkan, akhirnya dia muncul. Iya ada, itu Muncul tadi ada dengan warnanya sendirinya. coklat tadi, kecil Betul. mas, set ke sana. Jangan Jelas banget itu tadi. gitu. Wow. Banyak yang masih percaya kemunculan sosok nenek kulek selalu dikaitkan dengan akan terjadinya sebuah peristiwa. Tak hanya itu, ada pula sosok anak kecil yang konon kemunculannya selalu meminta tumbal. Sosok lainnya seperti ular buntung dan makhluk tinggi besar, seolah menekankan bahwa komplek perumahan mewah yang kini terbengkalai tersebut sudah menjadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Udah cukup sih sepertinya. Oke, terima kasih banyak Nenek udah mau sharing. Iya. Kalau gitu kita lanjut ke Kita sana. lanjutkan penelusuran. Mari. Karena di situ ada satu lagi isu yang beredar sangat menarik dan ada kejadian yang lebih tragis daripada ini. Kita langsung ke sana. Ayo, kita coba. Tim pun melanjutkan ke lokasi penelusuran yang merupakan tempat kejadian pembunuhan tragis yang dialami oleh seorang warga setempat. Akankah Ki Arjuna mampu menguak alasan selalu mengganggunya sosok korban tersebut? Ini energinya cukup beda di sini nih. Kenapa tuh? Ki? Apa yang bikin beda? Di sekitaran sini memang aku merasakan ada ini ya, energi-energi yang panas, dalam arti mungkin dari korban pembunuhan itu sendiri yang menyalurkan energi, serasa ada kebencian mendalam di sini. Tapi kalau kita lihat dari segi bangunannya udah hampir rata dengan tanah. Coba kita semakin ke sana aja Oke. untuk lebih jelas untuk mengungkap tragedinya seperti apa dan di mana tempatnya juga. Iya. Dan dari mitos yang berkembang juga dari sosok manusia tanpa kepala. Manusia tanpa kepala itu. Serem juga ya. Hati. Apa? Aduh. Apa kan? Nggak apa-apa. Ini emang jalanannya benar-benar Iya. ini Jalannya agak licin soalnya. licin. Udah gitu kan ini aku juga sepertinya agak licin ya. Iya. Hati. Aduh, sakit Nggak nih. apa kan? Aman. Nggak apa deh. Tuh di sini. Tuh, jadi kotor deh. Pelan-pelan aja. Kita jalan sini.